Pemirsa, Jakarta ternyata tidak siap dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan pembatasan transportasi publik tanpa diikuti aturan tegas bekerja dari rumah menimbulkan kekacauan yang berdampak pada antrian pengguna transportasi publik. Alih-alih menjalankan social distancing, warga malah menumpuk dan berdempet-dempetan mengantri transportasi publik. Bagaimana solusinya? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat perkotaan dan transportasi publik, Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, selamat petang. Selamat sore. Dan juga kami terhubung dengan Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Line, Anne Purba. Selamat sore, Mbak Anne. Selamat sore. Mbak Anne, antrian terjadi di stasiun KRL pagi ini, contohnya di stasiun Bogor. Apa penyebab utamanya? Kalau yang di stasiun Bogor itu karena kita memang mewajibkan suhu tubuhnya dicek ya. Jadi tadi di stasiun Bogor memang sempat ada antrian tapi sudah cepat bisa diatasi dan kami minta kerjasama pengguna jasa agar tertib melakukan cek suhu tubuh. Oke, memangnya berapa petugas Mbak Anne yang disiagakan tadi untuk mengecek suhu tubuh semua penumpang? Kalau gate-nya itu lebih dari 10, hanya saja memang kami dalam mengadakan dan sejak Februari ini memang sedikit kesulitan sehingga kami harus sedikit lebih kerja keras ya dan meminta kerjasama penumpang agar tertib untuk melakukan pengecekan suhu tubuh karena yang bisa kita lakukan saat ini di dalam menjalankan transportasi publik adalah antisipasi untuk meminimalkan penyebaran virus. Oke, tadi untuk mengurai kepadatan apakah akhirnya tidak semuanya dicek suhu tubuhnya atau bagaimana Mbak Anne? Tadi sempat ada memang beberapa penumpang yang meminta dipercepat, demikian kemudian memaksa untuk membuka gate. Tapi kami berusaha untuk mendatangkan petugas bantuan dari stasiun terdekat membawa termogan agar antisipasi berikutnya bisa kita lalui. Tapi pada hari ini kami melihat bahwa ada penurunan jumlah volume penumpang kami di hari Senin. Biasanya kami bisa melayani 1 sampai 1,1 juta penumpang. Tapi sejak tadi pukul 16.00 kami melihat kami bisa melayani hanya 400.000 penumpang. Artinya prediksi kami hari ini pengguna jasa kami itu di sekitar 700 sampai 800 ribu penumpang. Oke, sudah terjadi penurunan. Mbak Anne ditahan dulu. Kami lanjutkan kembali bersama dengan Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Line, Mbak Anne Purba. Mbak Anne, jadi apa evaluasinya supaya kepadatan tidak lagi terjadi karena pengecekan suhu tubuh? Dan apakah akan ada pembatasan jarak atau kapasitas penumpang dalam satu gerbong? Iya. Jadi kami melihat sebenarnya kemarin kebijakan hari ini kita melihat dari data customer-nya kita. Semenjak adanya kebijakan seperti kuliah di rumah, kemudian work from home, kita melihat dari hari Sabtu penumpang kita itu turun drastis. Sehingga kami melihat hari Senin ini apakah implementasi work from home itu sudah diimplementasi, ternyata memang sudah ada. Ini kelihatan sudah ada penurunan jumlah penumpang yang datang dari seperti Bogor, Depok, dan stasiun kedatangan lainnya. Dari sini kami mengevaluasi bahwa kebijakan-kebijakan ini harus tetap disupport dengan menjalankan KRL normal. Dengan turunnya jumlah penumpang dan KRL kami tetap melayani 991, kita mengharapkan ini menjadi salah satu solusi bahwa kita akan bisa mengedukasi penumpang kita untuk jaga jarak. Dan ini kebijakan-kebijakan ini sangat membantu sekali dan kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan transportasi KRL ini jika memang sangat dibutuhkan, khususnya kepada petugas seperti medis, apotik, kemudian logistik atau yang lain, itu yang kami support. Oke, rute KRL dan waktu operasionalnya normal ya, Mbak Anne? Normal. Baik, terima kasih Mbak Anne Purba telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bang Tigor, melihat berbagai antrian panjang yang terjadi hari ini di halte bus, Transjakarta, MRT, stasiun KRL, apakah itu artinya Jakarta tidak siap untuk menjalankan arahan gubernur untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah? Ya, bukannya tidak siap, sebetulnya justru ketika membuat kebijakan itu, gubernur tidak berkoordinasi secara baik dengan stakeholder dia. Misalnya dengan perusahaan-perusahaan, ya asosiasi perusahaan, supaya himbauan itu diimplementasikan ke anggotanya. Kalau memang pekerjanya tidak perlu datang ke perusahaan bekerja atau ke kantornya,
itu bisa dikerjakan di rumah. Tapi operator bisa diatur misalnya, bergilir. Begitu juga ke kantor-kantor pemerintah. Yang sudah dilakukan baru untuk yang sekolah. Ya. Kalau yang sekolah memang itu di bawah otoritasnya gubernur. Namun yang lintas sektor, ya lintas otoritas, dia harus lakukan itu sehingga ada pemahaman yang sama, Oke. ada kesadaran yang sama gitu loh. Jadi muaranya jalan bagus gitu. Harusnya koordinasi dulu dengan perusahaan, dengan swasta, baru memberlakukan pembatasan transportasi publik. Betul. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba seperti kemarin gitu loh. Panik kan juga banyak pekerja yang bekerja di Jakarta atau yang berkegiatan di Jakarta bukan cuma warga Jakarta, Bodetabek gitu kan, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu loh. Jadi ini juga harus dikoordinasikan juga dengan pemerintah setempat. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Oke, baik. Bagaimana supaya tidak terjadi antrian lagi, kita akan bahas nanti, Bang Tigor. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat perkotaan dan transportasi publik Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, supaya tidak terjadi antrian lagi, seperti yang kita lihat hari ini, bukannya social distancing, malah semuanya social crowding ya. Social crowding. Malah semakin dekat jaraknya. Semakin akrab. Harus seperti apa ini aturan yang diberlakukan? Ya, saya pikir gini, kan ini harus dibangun pendekatan peraturannya by proses, nggak bisa cepat begitu mendadak tanpa koordinasi tadi yang kita bicarakan. Saya pikir caranya PT Kereta Komuter Lain KCI itu bagus ya. Jadi layanan tetap normal gitu loh. Tidak ya. ada pembatasan? Tidak ada pembatasan, tapi diatur, dikontrol, diawasi secara baik, gitu loh. Misalnya sekarang kan tadi dikatakan ini akan mulai terjadi pengurangan. Justru itu kesempatan. Ya melakukan pengawasan dan edukasi tadi dikatakan oleh Anne kan. Saya mendukung itu. Nah untuk yang Jakarta yang lainnya misalnya ke MRT, LRT dan Transjakarta apalagi nggak dikurangin aja udah padet gitu Mbak. Hari-hari biasa. Apalagi dikurangi. Suplainya sampai di atas 50%. Itu mengerikan. Nah, makanya usul saya ini harus dikembalikan. Kalau dikembalikan layanannya seperti biasa, bayangin. Tidak ada pembatasan transportasi publik? Nggak perlu dulu dong, Mbak. By proses tadi, seperti KCI aja. Gitu loh, ya. Karena aturan di bawah itu akan mengikuti jika misalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan yang tadi, perusahaan, para swasta, stakeholdernya gitu. Stakeholder itu dulu. Iya. Dan nanti kalau, tadi kan KCI juga mengatakan, oh ini udah mulai ada pengurangan. Ya. Nanti kita lihat pada perjalanannya, kalau memang sudah terjadi pengurangan, nanti kapasitasnya juga bisa dikurangi sesuai kebutuhan dan kondisi. Gitu loh. Jangan seperti sekarang. Ngeri loh. Rute dari 280 sekian tinggal 80 sekian. Itu kan udah hampir 75% gitu loh. Kalau gitu. Anda lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat kita, ini kan sekarang sifatnya baru imbauan, belum dalam bentuk aturan tegas yang melarang. Apakah itu juga akan mempersulit masyarakat kita untuk patuh? Saya pikir gini tadi, kalau pendekatan pada stakeholder yang berpengaruh pada masyarakat itu dilakukan dengan baik dan tegas, misalnya perusahaan harus dilakukan pembatasan, itu juga masyarakat tinggal mengikuti, gitu loh. Sekarang ini kan karena nggak ada Mbak, orang akhirnya tetap datang ke tempat kerja seperti biasanya karena memang nggak ada informasinya, dan juga perusahaan-perusahaan tersebut, gitu ya, kantor-kantor tersebut juga nggak ada ketetapannya. Kalau sekolah kan jelas ya kemarin, liburkan. Nah ini juga harus seperti itu, plek gitu loh. Nah tapi memang juga dipersiapkan secara baik gitu loh. Jangan sampai juga, apa? Ya dipersiapkan misalnya dibaca betul kalau pekerjaan-pekerjaan itu kan tidak semua juga bisa dikerjakan dari rumah. Betul. Ada juga yang harus hadir di tempat, ya kan gitu. Nah itu juga dibuka ruangnya, ya. Artinya apa? Nanti juga kebijakan yang lain mengikuti. Kebijakan apa? Misalnya kebijakan transportasinya, itu mengikuti juga. Jadi nggak bisa. Jadi tidak bisa dimulai dari transportasinya dulu yang dibatasi. Nggak bisa. Pergerakan itu dibaca dulu gitu loh secara baik. Lakukan mapping dulu gitu loh. Kalau kemarin kan nggak langsung tek. Nah, itu jadi chaos gitu loh. Ya, jadi bukannya social distance, tapi adalah social crowding jadinya yang terjadi. Gitu loh. Baik Bang Tigor, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.